Sin 1, take 1, rolling, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, saya ingin meminta satu orang untuk memimpin doa yang boleh kami berdiri di belakang. Baik, sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih semua yang berdiri di belakang. Berapa? Ya, kebetulan di sini ada berapa bangku yang pasang ada dua. Siapa yang mau masuk? Ya, ini Pak. Oh, ini gimana ini? Pulang Pak, pulang. Pulang. Oke. Selain itu siapa satu lagi? Emang nggak ada? Salman, Pak. Oh, Salman. Mana Salman? Sakit. Sakit. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini kita akan membahas the angel exposure. Ada yang tahu nggak sih the angel exposure itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Aduh. Oke. Jadi saya akan jelaskan. The angel exposure itu adalah segitiga exposure. Nah, ada yang tahu nggak exposure itu apa? Cahaya. Cahaya. Oke, bisa. Segitiga. Segitiga tidak bisa. Oke, ada lagi? Gelap terang? Oke, bisa. Jadi kita naik slide saja. Nah, di sini ada penjelasan exposure. Betul tadi dibilang cahaya ya, cahaya. Jadi exposure itu adalah banyaknya jumlah cahaya yang ditangkap oleh sensor kamera dan ditentukan oleh namanya penangkapan cahaya, lebar bukaan lensa, sensitivitas sensor, dan pengaturan tingkat terang objek foto. Lebih praktisnya, exposure adalah terangnya sebuah foto. Gitu. Dapat dipahami? Nah, ini adalah cara kerja dari exposure. Ketika ada objek dan terkena cahaya dari sumber cahaya, maka objek akan masuk dan ditangkap oleh lensa, lalu akan dikirimkan kepada sensor kamera sehingga terjadilah sebuah penangkapan gambar. Paham? Oke, kita lanjut. Nah, tingkat exposure itu ada tiga. Yang pertama ada exposure cukup. Nah, di tingkat exposure ini ada yang pertama tingkat terang cukup bagian objek adalah foto tampil dengan jelas. Terlihat di contohnya seperti ini. Gelap terang itu pas ya, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Lalu yang kedua ada under exposure. Nah, di contohnya lihat foto ini lebih gelap daripada foto sebelumnya. Lalu yang ketiga ada over exposure. Nah, fotonya adalah foto yang paling terang dari dua gambar sebelumnya, benar tidak? Oke. Nah, jadi exposure yang cukup bukan berarti selalu tepat dengan perhitungan kamera. Tetapi konsep dan informasi yang ingin disampaikan oleh fotografer menjadi bagian penting. Exposure memang penting, tetapi jika exposure bagus, konsep dan informasi tidak ada, apalah di sebuah foto. Gitu. Oke, jadi ada tiga faktor dari exposure. Yang pertama ada ISO, yaitu sensitivitas sensor. Yang kedua ada aperture, yaitu bukaan lensa. Dan yang ketiga yaitu shutter speed atau kecepatan rendah. Nah, ketiga aspek tersebut saling berhubungan sehingga membuat angel exposure yang bagus dan yang indah gitu. Nah, apa sih ISO itu? ISO adalah International Organization of Standardization. Itu istilah ada beberapa istilah serupa ISO. Yang pertama adalah American Standard Association di lalu yang kedua istilah tersebut lebih dikenal pada era kamera analog. Jadi istilah kedua ini lebih dikenal pada kamera analog. Nah, lalu di mana tingkat kepekaan terhadap cahaya sebagai parameter yang ditentukan oleh jenis film dan proses negatif film. Hal ini berlaku pada kamera analog. Yang dua tadi disebutkan itu benar-benar berpengaruh di kamera analog. Kan kalau zaman sekarang kita lebih sering menggunakan kamera DSLR ya atau kamera mirrorless. Lalu sedangkan pada kamera digital, ISO diatur dengan pemuatan sinyal dari sensor. Lalu di sini ada skala dari ISO yang pertama 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12200, 2500, dan selanjutnya. Nah, perumpamaan ISO itu seperti melukis menggunakan kuas kecil ataupun melukis dengan kuas besar. Kenapa tuh bisa disebut kayak gitu? Karena ketika kita menggunakan ISO rendah,
kita itu seperti menggambar menggunakan flash kecil. Maka silakan sangat detail dan minim kesalahan atau minim noise pada gambarnya. Tetapi untuk membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan foto yang penuh, gitu. Untuk mendapatkan hasil yang jernih dan hasil yang jelas itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, contoh dari ISO rendah itu dari angka 100 sampai 800. Lalu yang kedua ada ISO tinggi, itu ibaratnya menggambar dengan luas besar. Kenapa? Karena kurang detail tapi membutuhkan waktu yang singkat untuk menangkap sebuah gambar. Dan contoh dari angka dari ISO besar itu dari 800 sampai 12.800 ataupun lebih. Nah, ini adalah beberapa salah satu contoh dari 3 ISO ya, yang di sini sebelah ISO 100, yang di tengah ISO 320 dan ISO 800. Ada yang tahu perbedaannya apa? Gelap terangnya, ya betul. Di sini di ISO 100 gambarnya di ISO 320 di ISO 800 terlalu terang. Oke, pintar kalian, coba tepuk tangan dulu. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi di sini ada skenario penerapan ISO. Ketika ISO 100 sampai 200 atau bisa disebut ISO rendah, maka penggunaannya untuk kondisi lokasi yang memotret dengan objek mendapatkan banyak cahaya dan dibutuhkan detail yang maksimal. Contohnya, ketika kita di luar dan siang kondisinya siang hari atau jam 10 jam 9 siang, maka cukup dengan ISO 100-200 sudah cukup untuk menggunakan kamera. Tidak perlu lebih dari itu. Lalu untuk ISO 200-400 kondisi cukup terang, misal seperti jam 7 pagi atau jam 6 pagi ketika matahari baru terbit, itu sudah cukup untuk menggunakan ISO 200-400. Lalu ketika ISO 400 sampai 800 kondisi pencahayaan sedang teduh atau mendung. Contohnya ketika hujan atau ketika gelap ingin menuju maghrib, kita menggunakan ISO 400-800. Ketika ISO 800 1600 maka kondisi cahayanya sedang atau di malam hari, berarti sudah maghrib hingga isya, masih ada cahaya-cahaya dari langit. Lalu dari 1600 atau 3200 kondisi cahaya kurang atau membutuhkan foto dengan shutter speed tinggi. Contohnya ketika kita di dalam stadion atau ketika ingin memotret olahraga di dalam sebuah ruangan, maka itu membutuhkan sebuah ISO yang tinggi dari 1600 hingga 3200. Dan 3200 hingga ISO tinggi seterusnya yang kondisi-kondisi cahaya yang sangat kurang atau pada objek bergerak dan situasi malam hari seperti konser musik. Oke, itu adalah dari skenario penerapan ISO. Selanjutnya di menggunakan ISO yaitu yang pertama mengaktifkan fitur high ISO noise reduction, membantu mengurangi noise saat ISO tinggi. Ketika malam hari kita harus mengaktifkan fitur tersebut. Lalu ada auto ISO, efektif untuk lokasi pemotretan cahaya cukup. Yaitu, tapi kita harus mengatur batas maksimal ISO sesuai kebutuhan. Lalu ada gambar fotografi sport atau stage fotografi dengan ISO tinggi. Pilih kamera dengan image quality low light performance agar pencahayaannya lebih diatur dan lebih maksimal. Gitu. Lalu yang kedua, setelah ada ISO ada aperture atau bisa disebut f-stop. Aperture sering juga diterjemahkan sebagai bukaan lensa atau bukaan diafragma. Lebar bukaan lensa tergantung pada vokale. Contoh, diafragma atau bukaan aperture yang digunakan pada lensa yaitu f4, artinya diameter 1/4 dari vokale. Nah, ini adalah penggambaran dari diafragma. Jadi jika diafragma aperture-nya itu 1.8, maka bukaan lensanya semakin besar dan f2.8 akan kecil bukaan lensanya. Apakah terlihat jelas? Oke. Nah, di sini ada skala dari aperture, maka bisa diartikan jika aperture-nya besar, maka bukaannya kecil. Jika aperture-nya kecil, maka bukaannya besar. Terbalik. Dapat dipahami? Oke. Tuh, efek terhadap aperture. Yang pertama ada depth of field atau ketajaman gambar. Semakin sempit aperture, maka semakin luas ketajaman gambarnya. Jika semakin lebar aperture, maka semakin sempit ketajaman gambarnya. Objek keluar jauh disebut blur atau bokeh. Nah, di sini ada cara kerja aperture. Ketika cahaya masuk ke lensa dan aperture-nya sempit, lalu masuk menuju ke sensor. Nah, ini adalah contohnya. Contoh dari aperture 1.8, ketajaman gambarnya sangat berkurang. Kenapa? Karena bukaan lensa itu kecil, jadi
F6 hingga F8, maka kondisi pemotretan kita ringan atau bokeh atau blur yang ringan. Jika F-nya lebar 1:4 hingga F4, diterapkan pada teknik selektif focusing untuk banyak blur atau bokeh, membantu satu cahaya lemah memotret kecepatan tinggi. Contohnya kalau F lebar itu seperti kita ingin memfoto sebuah produk. Foto-foto produk itu kemungkinan besar akan menggunakan F yang lebar, begitu. Dan harus diingat angka aperture besar menandakan bukaan sempit F22 dan angka aperture kecil menandakan bukaan lebar F1.4. Lalu yang terakhir ada shutter speed. Shutter speed akan kecepatan rendah disebut juga exposure time. Entah waktu sensor kamera menangkap cahaya sebagai citra objek. Semakin cepat shutter speed, semakin sedikit cahaya yang diterima oleh sensor. Semakin lama shutter speed, semakin banyak cahaya yang diterima oleh sensor. Nah, di sini ada shutter speed, skala dari shutter speed, yaitu ada 1:1000, 1:500, 1:250, 1:225, hingga 100 seterusnya. Nah, di sini ada pengaruh dari shutter speed pada sebuah exposure ya. Jika shutter speednya cepat, maka dia bisa menangkap sebuah kincir angin yang sedang berputar. Jika shutter speednya medium, maka dia hanya bisa menangkap sebuah ilusi kincir angin yang sedang bergerak. Dan jika shutter speednya pelan, maka dia bisa membuat sebuah kincir angin seperti yang bergerak. Nah, lalu di sini ada skenario penerapan shutter speed. Yang pertama, jika shutter speednya cepat 1:4000 hingga seterusnya, penggunaannya untuk objek berkecepatan tinggi seperti motor dengan laju kencang atau balap. Ketika kalian ingin melihat foto-foto seperti MotoGP, F1 ataupun yang balap-balapan itu menggunakan shutter speednya yang tinggi 1:4000. Jika shutter speednya 1:2000 hingga 1:1000, objek berkecepatan sedang bermain bola basket. Ketika berolahraga seperti badminton, basket, sepak bola, futsal itu menggunakan shutter speed 1:2000 hingga 1:1000. Jika 1:500 hingga 1:220, maka penggunaannya untuk kecepatan stabil dan kegiatan seperti biasa. Contohnya seperti berjalan, kita memotret orang-orang yang sedang melakukan aktivitas apapun itu. Dan jika 1:100 hingga 1:200, ini untuk sama seperti yang 1:250, tapi lebih seperti kegiatan yang tidak banyak geraknya. Contoh seperti kalian yang sedang duduk, kita sedang memotret untuk pembelajaran ini, kita menggunakan shutter speed lagi seperti itu. Jika 1:125 itu untuk objek yang tidak bergerak seperti still life atau model. Ketika kita memotret model, kemungkinan besar kita akan menggunakan shutter speed 1:125. Ya. Begitu salah satu skema untuk penggunaan dari shutter speed. Nah, lalu shutter speed ini untuk handheld, untuk penggunaan di tangan ya. Dan yang pertama, dari DSLR full frame shutter speed 1:4. Contoh, pada fokalnya 85 mili, maka minimum speednya 1:85. Untuk DSLR APS-C shutter speed minimalnya 1:1.5 banding 1.5 kali vokale. Contoh pada vokale 50, maka minimum speednya 1:75 per second. Untuk PK40 shutter speed minimalnya 1:2 kali vokale. Contoh pada vokale 42 mili, maka minimum speednya 1:84 per second. Untuk kamera 1, shutter speednya minimalnya 1:25 dikali zoomnya. Contoh pada zoom 5 kali, maka speed minimalnya adalah 1:125. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Apakah dari ini ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, jika tidak ada maka kita akhiri saja. Sebelum kita akhiri, boleh kamu bimbing doa lagi? Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita terlebih dulu berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih anak-anak yang sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya berkah ya. Amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sampai ini Bisa ya? Berapa? Ya, 15. 15.